dalam rumah tangga. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dari Institut Darul Ulum Kandangan, jurusan Hukum Keluarga Islam. Dan di samping saya ada teman saya. Nama saya Muhammad Syafwan Hadi dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan. KDRT ini kan sudah menjadi hal yang marak terjadi, apalagi di zaman sekarang ini. Maka dibuatnya sosialisasi dan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita kenal dengan istilah KDRT. Kami akan menginformasikan hak-hak bagi korban KDRT dan memberikan pengetahuan tentang langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk memulai, perlu kita ketahui bersama mengenai pengertian KDRT. Nah, untuk kekerasan dalam rumah tangga ini adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga. Untuk KDRT sendiri ini biasanya sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah berumah tangga, dan untuk pelaku biasanya kebanyakan adalah dari pihak pria, dan korban ini biasanya dari pihak wanita atau dari pihak istri. Nah, bagaimana bentuk-bentuk KDRT? Bentuk-bentuk KDRT ini bukan hanya dari fisik, yang mana perlu kita ketahui bahwa bentuk-bentuk KDRT ini ada banyak sekali. Yang pertama ada kekerasan fisik, yang mana tindakan menyebabkan rasa sakit, cedera atau luka fisik pada korban, seperti memukul, menendang, mencubit, sampai dengan mendorong. Kemudian ada kekerasan psikis. Nah, untuk kekerasan psikis ini biasanya perlakuan yang menimbulkan tekanan maupun gangguan emosional, seperti ancaman, intimidasi, penghinaan, atau pelecehan verbal. Kemudian ada kekerasan seksual. Nah, untuk kekerasan seksual dari bentuk KDRT ini bisa berupa pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan atau tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat korban serta secara seksual. Nah, yang terakhir dari bentuk KDRT ada penelantaran ekonomi. Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, atau mengontrol keuangan secara tidak adil merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian apa sih dampak KDRT yang diterima baik dari segi korban maupun orang-orang yang ada di sekitar korban KDRT ini? Nah, untuk dalam ruang lingkup rumah tangga, dampak kepada korban terdiri dari fisik, biasanya berupa luka, cacat, atau bahkan kematian. Kemudian dari segi psikologis, dampak pada korban KDRT bisa berupa trauma, depresi, rasa takut, maupun kehilangan harga diri. Kemudian dampak yang terakhir ada dampak berupa segi sosial. Bisa saja korban itu merasakan isolasi, ada stigma, kehilangan dukungan sosial. Nah, dampak KDRT ini tidak hanya berdampak langsung kepada korban, namun juga bisa berdampak kepada orang di sekitar korban. Salah satunya ada dampak kepada anak apabila kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan oleh suami kepada istrinya atau kepada ibu dari anak tersebut. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT bisa berisiko mengalami trauma, masalah perilaku, kesulitan belajar, dan dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa depan. Nah, untuk selanjutnya mengenai perlindungan hukum bagi korban KDRT akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Syafwan Hadi. Dipersilahkan. A few moments later. Selanjutnya ada perlindungan hukum bagi korban KDRT. Jadi salah satu daripada banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ada satu undang-undang yang mana menangani langsung kasus daripada KDRT tersebut.
bertujuan untuk melindungi akan hak dari korban. Adapun undang-undangnya yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah undang-undang PKDRT yang mana memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Adapun hak-hak korban yang didapat oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu seperti adanya mendapatkan perlindungan dari aparat hukum, layanan medis, dan juga solusi psikologis, pendampingan hukum, mengajukan gugatan perceraian atau hak asuh anak. Selanjutnya ada langkah-langkah jika terjadinya KDRT, baik dari korban ataupun orang yang di sekitar kita. Adapun langkah-langkah jika terjadinya KDRT, baik itu dari korban ataupun dari lingkungan sekitar. Pertama, 1. Laporkan kepada pihak berwenang. Nah, hubungi polisi atau juga kantor pelayanan terpadu yang menangani kasus langsung terjadinya KDRT, seperti polisi dan juga aparat-aparat penegak hukum lainnya. Selanjutnya, kita siapkan bukti-bukti seperti laporan medis, foto cedera, dan juga saksi yang melihat akan adanya kasus KDRT yang terjadi. Kedua, cari dukungan. Nah, untuk mencari dukungan, kita bisa menghubungi organisasi atau juga lembaga-lembaga yang memberikan layanan bagi korban KDRT, seperti Komnas Perempuan, P2, TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau LSM yang bergerak di bidang ini. Ketiga, minta pendampingan hukum. Kita dapat mencari bantuan dari pengacara atau lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya untuk proses hukum yang lebih lanjut. Nah, keempat, ada rencana keselamatan. Buat rencana untuk melindungi diri dan juga anak-anak, termasuk menyimpan uang dan juga dokumen penting di tempat aman, serta mencari tempat penampungan jika diperlukan. Nah, jadi itu tadi langkah-langkah cara melawan KDRT. Dan apabila hal tersebut sudah terjadi di lingkungan kita, maka hal-hal tersebutlah yang harus kita lakukan. Jangan hanya diam dan merasakan tindak KDRT tersebut, tapi sudah sepatutnya kita melawan tindak KDRT. Ayo lawan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Itu saja untuk penyuluhan hukum dari kami mengenai anti kekerasan dalam rumah tangga atau yang bisa dikenal dengan KDRT. Salah hilangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.